Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang minyak jualan opak, yang hadir kelihatannya banyak tapi jawaban salam kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud الذي أحضرنا وإياكم في هذا المجلس المشهود، والصلاة والسلام على صاحب المولود سيدنا محمد الذي كان الكون إشارة وهو المقصود، وعلى آله وأصحابه أهل الكرم والجود وتابعهم بإحسان إلى يوم الخلود. أما بعد، معاشر الحبائب الكرام، معاشر العلماء العزة، معاشر الآباء والأمهات، معاشر الحاضرين المحترمين، وبالخصوص yang sama kita muliakan As-Sayyid Al-Habib Ja'far bin Abdullah bin Husain Al-Haddad, mata'anna Allah bituli hayatih, Al-Mukarram As-Sayyid Al-Habib akhuh Najib ibn Abdullah bin Husain bin Taha Al-Haddad, juga kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Habashi dan para habaib yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim ihtiram kepada beliau. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Begitu juga kepada para alim ulama yang hadir di majlis yang mulia ini, penceramah kita Al-Ustaz Abdul Hay yang nanti akan memberikan tausiah setelah saya, aparat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, para sepuh, para tokoh masyarakat, para pemuda dan pemudi, hadirin hadirat, muslimin mu'minin mu'minat, zakirin zakirat, mairin, astagfirullah, mairat. Udah ngaco orang. Yang para pemudanya kayaknya pada kena penyakit patigamun. Tahu nggak patigamun? Patah hati, gagal move on. Makanya jangan cari pacar sebatas teman tanpa ada kepastian. Cie. Besok nyari pacar orang Cikarang, Habib orang Cikarang. Cinta kamu seorang, asik. Ini kira-kira ceramah sampai jam berapa nih? Sampai subuh. Kuat sampai subuh? Sanggup? Gua balik. Lu mau manggil apa, mau ngontrak? Ini di kampung saya jam segini bu, banci-banci baru pada dandan bencong. Biarin barang sama banci. Saudara hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini atas izin dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul di majlis yang sangat mulia ini di dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad. Walaupun nih malam udah lewat bulan Maulid, betul-betul kita udah masuk Jumadil Akhir, tapi subhanallah luar biasa. Orang mana nih jamaah yaum Lailatul Arbi'a, cintanya sama Rasul kagak kenal waktu, nggak kenal tanggal, sampai sekarang masih muludan aja, masih muludan. Betul nggak? Betul apa enggak? Imam Al-Haddad mengatakan
mengutip pendapat Sayyidina Ali, perkataan Sayyidina Ali, man ahabba syai'an fahuwa asirullah. Siapa orang yang cinta sesuatu maka dia menjadi tawanan baginya. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad seolah-olah dia menjadi tawanan Nabi Muhammad. Artinya hatinya enggak pernah bisa lepas dari Habibuna Muhammad. Kapanpun dimanapun selalu terpaut hatinya kepada Habibuna Muhammad. Selalu lidahnya basah menyebut Habibuna Muhammad. Kapanpun dimanapun ada kenikmatan ketika menyebut nama Sayyiduna Muhammad. Biarin orang-orang lain, tetangga kita, saudara kita lagi sibuk persiapan tahun baru, betul? Ada yang beli jagung, ada enggak? Ada yang beli ayam, ada enggak? Ada yang beli ikan, ada enggak? Buat besok dibakar malam tahun baru, betul, Bu? Saya harus katakan walaupun berat rasanya, ini fatwa para ulama. Hai para pemuda, hai para pemudi, hai ibu bapak, dengarkan fatwa para ulama. Sesungguhnya membakar jagung, membakar ikan di malam tahun baru besok itu di mata ulama hukumnya haram mutlak. Di mata habaib, di mata ulama haram bakar-bakaran. Di mata ulama enggak boleh bakar jagung di mata Habib. Ya iyalah, bakar ayam di mata gue, kebakar mata gue, jauhan dikit, maksudnya begitu. Paham, Bu? Baru nyambung, baru bangun. Ibu-ibu terlalu serius sih. Kita udah 4 bulan datang hadir maulid kemana-mana, betul nggak? Kita datang maulid 4 bulan kemana-mana, kira-kira tujuannya apa sih? Apa yang kita inginkan dari hadir maulid Nabi Muhammad SAW? Apa pengen dapat kebuli? Enggak. Kita hadir ke sini apa pengen dapat berkat gratis? Enggak juga. Apa pengen masuk TV? Ini masuk TV nih. Ini masuk TV nih. Apa kita kepengen kelihatan di YouTube? Enggak juga. Apa pengen masuk surga? Enggak juga. Para sahabat Nabi Muhammad enggak pernah doa minta surga. Sahabat tuh enggak pernah minta doa surga. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud salah satu doa terkenalnya, Allahumma inni as'aluka imanan la yarja wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi 'alal jannatil khuld. Sahabat itu kalau minta bukan ke surga, minta bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Ini tingkatan paling tinggi. Tidak ada tingkatan paling tinggi keinginan seorang hamba kecuali murafaqatun Nabi wa suhbatu sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuman ke surga mah pok gampang. Betul. Apalagi ajarannya Habib Ja'far, ajarannya Habib Najib, ajarannya Habib Abdullah, ajarannya para ulama, ke surga bagi kita gampang enggak? Gampang enggak? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku siapapun akan masuk ke dalam surga kalau di hatinya ada iman walaupun sekedar biji sawi, pasti ke surga. Segeblek-geblek umat Nabi Muhammad pasti ke surga. Ibu juga pasti ke surga. Saya doakan ibu mudah-mudahan jadi bidadari surganya Allah. Bu, kepengen nggak jadi bidadari surga? Pengen nggak? Cuman ada syaratnya. Kalau ibu pengen jadi bidadari surga, syaratnya izinkan suami kawin lagi. Setuju nggak, Bu? Setuju nggak? Oh, berarti nggak jadi bidadari surga karena syaratnya itu. Bu, kalau ibu punya suami bininya 4 tuh namanya Superman. Kalau ibu lakinya punya bini 3 namanya gentleman. Kalau bininya 2 truman. Kalau bininya 1 cemen. Ibu pilih mana, suaminya Superman apa cemen? Superman apa cemen? Berarti bapak-bapak yang hadir rata-rata para cemen. Halo cemen, apa kabar para cemen? Kalau ada di sini ustadz berarti ustadz cemen. RT, RW, DKM, Habib, tabuk.
Jauh-jauh dibilang cemen, Bib, kurang ajar murid ente. Jauh-jauh Habib cemen. Baru gue ceramah disebut cemen, loh. Biarin nggak apa-apa, cemen-cemen dah. Kawin baik. Ibu hadirat yang dimuliakan Allah, kalau cuman ke sorga dijamin semua umat Nabi masuk sorga, betul? Ada yang susah saudara kita itu, yang bentar-bentar bid'ah, dolalah, kafir, neraka, bid'ah, kafir, neraka. Tuh orang-orang begitu bu, ke sorganya susah. Orang kafir neraka mulu, salah dikit neraka. Kapan ke sorganya lu penyu? Beda dikit bid'ah, dolalah, neraka. Bid'ah, dolalah, neraka. Kapan ke sorganya tuh? Toil. Kayaknya susah banget tuh Islam. Kayaknya tuh susah banget tuh sorga, bentar-bentar neraka, mulu dan neraka. Ini kayak begini disebut bid'ah, dolalah, neraka. Ini disebut neraka nih. Anak kambingnya lahir girang. Dia punya kambing lahir girang. Giliran sama Nabi katanya nggak boleh girang. Tuh kira-kira orang bener apa orang goblok? Giliran kambingnya lahir kembar. Girang banget tuh kambingnya lahir. Giliran Nabi lahir nggak boleh girang. Dibilang bid'ah. Kira-kira tuh orang bener apa orang goblok? Makanya kalau bego jangan serakah. Bagi-bagi orang bego, bagi-bagi. Lu bego serakah. Tahu nggak bego serakah? Ada orang sholatnya kakinya begini bu, kayak bango. Allahu Akbar. Saya tanya, lu kenapa sholat kayak bango begitu? Habib, tadi waktu saya ngudu, begitu mau basuh kaki airnya mati. Airnya mati nggak kebasuh, makanya aneh sholat kagak aneh ajak. Ini belum dibasuh, goblok. Sampai begini sholat tuh namanya bego serakah. Tayamum toil. Ini orang bego nih, serakah nih, bego nih. Kalau bego jangan serakah. Jadi nggak ketahuan tuh begonya. Tahu nggak? Abu Nuwas tuh nyolatin orang mati. Tuh pinter. Biar katanya bego, tapi begonya nggak ketahuan orang. Dia nyolatin orang mati, dia pakai sujud, dia pakai ruku, padahal dia nggak tahu. Nyembanyangin orang mati pakai ruku, pakai pinter. Wahai imam, kenapa ente nyolatin orang mati kok pakai ruku pakai sujud? Kan nggak ada ajaran begini. Di fikih tuh nggak ada. Apa dia bilang? Iya juga. Gua salah nih kalau begini nih. Tapi pinter, begonya nggak kelihatan tuh kudu begitu. Apa dia bilang? Gua pakai ruku sujud, nih mayit dosanya kegedean. Nggak cukup, makanya pakai ruku sujud. Ini namanya bego, ini nggak ketahuan. Tuh kalau mau bego begitu. Lu bego serakah. Bu, Pak. Jadi tujuan akhirnya apa? Kita kumpul maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengen murafaqatun Nabi, pengen kumpul sama Habibuna Muhammad. Ini tujuan terakhir kita maulid Nabi, murafaqatu wa suhbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil jannati. Sallu ala al-Habib Muhammad. Lalu bagaimana caranya supaya kita bersama Nabi Muhammad? Ada 6 amalan. Ini kira-kira 6 amalan nih, kira-kira nyampe jam berapa kelar nih? 1-2 jam. Kalau 6 kali 2 jam berapa itu? Waduh, kelamaan. Baik, ini saya 5 menit lagi. Yang pertama, kalau kita pengen murafaqatun Nabi, pengen bersama Rasulullah di dalam surganya Allah, 1, hubbuhu wa ta'atuh. 1 caranya cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi besar Muhammad. Di dalam riwayat Bukhari Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dikatakan ketika duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tara bi rajulin ahabba qauman walam yalqahu?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang mencintai suatu kaum tetapi dia tidak bisa melakukan amal seperti kaum itu? Maksudnya, saya cinta kepada Rasulullah tapi saya nggak bisa mengikuti ibadatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya nggak bisa niru amalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami di mana di sorga? Aku cinta sama Rasulullah, tapi saya nggak bisa mengikuti ibadahnya Nabi Muhammad. Kita cinta nggak sama Nabi, Bu? Cinta nggak sama Rasulullah? Bisa nggak ngikutin ibadatnya Nabi Muhammad? Bisa nggak? Nggak bisa. Habib, saya ini sholatnya rajin, Beb, tapi nggak bisa kayak Nabi Muhammad. Rasulullah kalau sholat takbir, Nabi itu nggak ada yang diingat kecuali Allah. Dari awal sampai akhir Allah. Ibu kira-kira bisa nggak sholat dari awal sampai akhir ingat Allah? Allah bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kita sembahyang, saudara hadirin, apa aja jadi ingat, yang lupa jadi ingat. Ibu tadi sebelum sholat nyuci baju, jemur baju. Begitu takbir hujan gede, ingat sholatnya apa ingat jemuran? Tuh kan, berarti beda sama Nabi. Betul nggak? Nggak bisa. Kita sholat nggak bisa kayak Nabi. Kita zikir nggak kayak Nabi. Bahkan kita sedekah nggak kayak Nabi Muhammad. Rasulullah itu sedekahnya luar biasa. Bu, Pak, Nabi sedekahnya hebat nggak? Ajwad min rihil mursalah. Rasulullah kalau sedekah itu hebat banget. Sampai dikatakan Sayyidatuna Aisyah, bila mana di rumah Nabi ada emas segede gunung Uhud, maka tidak lebih dari 3 hari akan habis disedekahkan oleh Nabi Muhammad. Emas segede gunung Uhud nggak lebih 3 hari di rumah Nabi Muhammad itu habis disedekahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dermawan Nabi Muhammad. Bahkan pernah Rasulullah setelah salat, begitu salam, Nabi tidak berzikir, langsung Nabi pulang. Sahabat bingung, tumben. Tahu tumben, Bu? Ini orang Betawi bukan? Orang Betawi hebat-hebat ya. Ternyata bahasa Betawi go internasional loh, Bu. Itu orang Betawi kudu bangga, Bu. Orang Betawi bukan? Nih, orang Betawi kudu bangga nih. Bahasa Betawi itu bahasa internasional, Bu. Contohnya mana, Bib? Ini supaya bangga ya jadi orang Betawi ya. Contohnya, Bu, ada emak-emak nyuruh anaknya bapaknya tuh, tong, emak lu ke pasar, lu intilin mak lu. Intilin tuh bahasa mana? Intilin mak lu, maksudnya apa? Ikutin. Intilin itu bahasa Inggris, asalnya intelligent. Intelligent. Orang Betawi ribet ngomong Inggris jadi intilin. Bahasa Inggris tuh. Baru tahu kan? Ya kudu bangga dong. Bahasa Inggris tuh. Ada lagi. RT sama RW bisnis tanah. Jadi calo gol dapat 10 juta, 20 juta. Kata RW, besok lu datang ke rumah gue. Kita bagi 2 nih duit nih. Lu 10 juta, gue 10 juta. Jam 9 datang. Disuruh jam 9, jam 7 itu datang. Apa kata RW? Buset teh, getap men lu. Getap men apa? Itu bahasa Inggris get up men. Orang Betawi ribet ngomong get up men, getap men. Pakai getap men, get up men, getap men. Termasuk ilok. Ilok itu I look myself looks. Ilok tuh I look myself. Kalau belum ngelihat sendiri, I look, aku nggak percaya. Tuh, makanya kudu bangga, Bu, nyengser sama ngampleh beda nggak? Jadi ke ngampleh ceramah. Nyengser sama ngampleh, Bu. Ada nyengser, ada ngampleh. Kalau ibu betul-betul orang Betawi, kudu kenal tuh nyengser sama ngampleh. Kalau nyengser itu nyampe ke tanah tuh. Pohon rambutan lebet banget, sampai doyong ke tanah nyengser. Buahnya sampai ke tanah tuh nyengser. Kalau ngampleh, laki lo pagi-pagi pakai kain, lupa pakai celana, nongkrong. Itu nyengser apa ngampleh? Tukang ngintip lo. Pakai ngampleh. Tukang ngintip laki lo. Udah diem, sok tahu. Gue jadi lupa ngomong apa gara-gara ngampleh tuh. Setan dah bener. Penceramah ada 3, saudara hadirin. Ingat itu ya. Bu, saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina
Abdullah bin Mas'ud nanya sama Nabi, bagaimana? Kita nggak bisa amal kayak Rasulullah. Sodakohnya Nabi luar biasa, betul? Tuh Nabi pulang buru-buru, ditanya, ya Rasulullah kenapa nggak zikir? Biasanya zikir, tapi nggak zikir, kenapa? Ada duit 14 dinar di rumah yang belum ana sodakohkan. Sallu alal habib. Ingat, ada duit 14 dinar, riwayat 16 dinar yang belum disodakoh Nabi. Hatiku tidak tenang ketika masih ada harta di rumahku. Aku tidak tenang sebelum aku sodakohkan. Aku titip sama Aisyah, aku balik lagi sholat. Nabi nggak tenang kalau di rumah masih ada duit. Nabi nggak tenang kalau masih ada duit. Kira-kira orang sini kira-kira tenangnya ada duit apa enggak ada duit? Beda berarti sama Nabi. Lu mah ada duit tenang, nggak ada duit nggak tenang. Nabi tuh sebaliknya, nggak ada duit tenang, ada duit nggak tenang. Tuh Rasulullah berarti beda nggak sama Nabi? Ya Allah. Lalu bagaimana ketika amal kita nggak bisa sama Nabi Muhammad? Wahai Rasulullah, bagaimana kami di surga ya Rasulullah? Nabi sayang sama kita. Nabi tahu kita nggak bisa mengikuti Habibuna Muhammad. Apa Nabi bilang? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Kalau engkau di dunia cinta kepadaku, engkau akan bersama Nabi Muhammad. Kalau engkau cinta kepada Habib, engkau bersama Habib. Kalau engkau cinta kepada ulama di dunia, engkau cinta sama ulama, akan bersama mereka. Kalau cinta sama artis, sama selebriti, engkau akan bangkit di neraka sama mereka. Ayo lo, cinta me artis. Ibu nanti dibangkitkan sama artis di neraka. Mau nggak bu? Cinta sama ulama, cinta sama habaib, cinta sama Rasulullah. Cuman cinta ini enggak gampang. Ini hidayah khassah. Hanya orang yang dikehendaki Allah yang diberikan cinta. Semua orang bisa ibadah tapi enggak ada mahabbah. Habib Umar bin Hafid bin Syah Abu Bakar bin Salim, dalam satu pidato yang saya dengarkan, apa kata Habib Umar? Sesungguhnya sahabat itu banyak ibadatnya kepada Allah. Dia punya amal yang banyak, tetapi sir diterimanya amal sahabat karena ada mahabbah kepada sahibur risalah Habibuna Muhammad. Kata Habib Umar, al-ibadah bidunil mahabbah la syai' fala syai'. Orang ibadat biar rajin, nggak ada mahabbah, nggak ada artinya saudara, nggak bakal diberi pahala saudara. Iblis 8.000 tahun sujud, nggak ada mahabbah sama Adam, nggak ada mahabbah sama Muhammad, rontok tuh ibadatnya. Yahudi, bagaimana nggak terkenal Yahudi? Umurnya panjang, ibaratnya banyak, tapi nggak ada mahabbah sama Habibuna Muhammad. Habis tuh Yahudi, dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi dilaknat Allah. Bahkan banyak di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang Islam yang nggak dapat mahabbah Nabi Muhammad. Banyak riwayat hadis. Ada orang yang sholat, lalu Nabi bilang, siapa yang bisa bunuh orang tersebut? Ya Rasulullah, dia sedang sujud. Siapa yang bisa bunuh orang tersebut? Sayyidina Abu Bakar nggak berhasil membunuh karena lagi sujud. Kata bukan, nggak mungkin ya Rasul saya bunuh orang ini. Sayyidina Umar mengatakan nggak mungkin saya bunuh lagi sujud. Sayyidina Ali mau bunuh, orang itu sudah nggak ada. Apa Nabi bilang? Seandainya kalian bunuh orang tersebut sekarang atau nanti, maka umatku tidak akan terpecah belah. Dia orang Islam, tetapi dia punya kesombongan. Dia merasa dirinya paling benar, ilmunya paling tinggi, dan tidak segan mengkafirkan saudaranya, bahkan tidak segan menumpahkan darah saudaranya, membunuh sesama muslim saudara. Ini hadis Nabi dan ini prediksi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saudara. Akan ada setiap zaman orang-orang yang ibadatnya banyak nggak punya mahabbah saudara hadirin. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Habib. Hati-hati sama orang ini. Ini sekarang banyak nih orang-orang yang ibadatnya masya Allah, kiai, ulama, tapi hatinya nggak ada cinta. Banyak nggak? Banyak nggak? Jangan sampai kita ngikutin orang begitu. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang ngikutin. Terakhir, ini cepetin nih. Yang kedua, supaya kita murafaqatun Nabi di samping cinta apa saudara? Kasratus salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat sama Nabi Muhammad. Inna awlan nasbi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad di hari kiamat aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak salawat. Nabi enggak katakan yang paling banyak salat, Nabi enggak katakan yang paling banyak puasa, karena tahu salat kalian, puasa kalian, ibadat kalian sulit untuk mencapai engkau di akhirat bersama Habibuna Muhammad. Nabi tahu, Nabi sayang
kita ngandelin amal, nonsen saudara. Kesurupan malah. Nabi sayang sama kita. Yang paling dekat bukan yang banyak salat. Aktsaruhum alayya salatan. Yang paling banyak salawat kepada Sayyiduna Muhammad. Makanya nanti di hari kiamat semua manusia dari zaman Adam sampai akhir zaman, berapa triliun manusia, di hari kiamat satu yang dicari, Sayyiduna Muhammad. Semua pengen dekat dengan Sayyidina Muhammad. Ibu di belah mana? Pernah mikir nggak Bu? Orang dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa triliun Bu? Sampai akhir zaman itu di akhirat semuanya ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Kita di belah mana Pak? Bapak di belah mana Pak? Pak masih hidup? Nyaut ngapa? Ini jamaah Al-Pedaun. Matanya kayak pedak belok, tapi nggak ada suaranya. Al-Pedaun. Kita di mana? Habib, apakah kita bisa dikenal oleh Habibuna Muhammad? Tenang, orang yang baca salawat salatan yattasil biha ruhul musalli alaihi bih. Kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, salawat itu yattasil, sinyal ibu. Ibu punya HP? HP ada sinyalnya enggak? Orang yang salawat dia punya sinyal sehingga Rasulullah tahu di mana ente berada. Bahkan satu riwayat salawat itu yang akan menghantarkan kita kepada Habibuna Muhammad. Bagaimana nggak dikenal oleh Nabi? Setiap kalian salawat, nama kalian disebut di hadapan Nabi Muhammad. Satu kali salawat, ya Rasulullah si fulan salawat. Oh si fulan orang mana? Orang Buak. Hah? Belah mana itu? Sumber Jaya Tambun ya Rasul. Oh siapa? Udin. Udin. Dikenal nggak sama Nabi? Besok salawat lagi siapa? Udin. Orang mana? Orang Buak. Udin yang kemarin iya. Besok salawat lagi siapa? Biasa kemarin Udin. 4 kali 5 kali. Kira-kira kalau setiap kita salawat disebut di depan Nabi Muhammad beserta orang tua kita, Nabi kenal nggak sama kita? Nabi kenal nggak sama kita? Makanya hai anak-anak yang punya orang tua, kalau engkau belum bisa berbakti dengan harta kalian, dengan jabatan kalian, dengan duit kalian, perbanyak salawat. Dikatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, orang yang salawat sama dengan berbakti sama orang tuanya. Kenapa berbakti sama orang tuanya? Karena ketika ente salawat, nama bapak kita disebut di depan Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Terakhir, yang ketiga, hidmah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dari Bir Ali, Zulkhulaifah, rumahnya jauh, minta izin kepada orang tuanya pengen ke Masjid Nabawi mau khidmat sama Nabi Muhammad. Abitu ma'a Rasulillah, aku tidur di ma'a Rasulillah. Fataitu biwudu'ih wa hajatih. Aku ambilkan wudu Nabi Muhammad, aku penuhi segala hajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya, "Sal, minta engkau pengen apa dari aku?" Ya Rasulullah, inni as'aluka urafiquka fil jannah. Saya cuma minta izinkan bersama engkau di dalam surganya Allah. Ini mahal nggak kira-kira? Permintaannya mahal. Subhanallah. Disuruh minta sama Nabi, minta apa? Gunung Uhud jadi emas. Ente mau apa? Mau perempuan cakep? Ya Rabiah, ente mau dananir, mau dirham, ane kasih. La ya Rasulullah. Saya cuma satu minta, izinkan di surga bersama engkau ya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Makanya kalau paling mulia jamaah Lailatul Arbi'a, khidmat sama Habib Ja'far. Jangan cuman kau ngambil ilmu dari beliau tapi nggak ada khidmat. Sahabat tuh tenarnya hebatnya bukan ilmunya, bukan ibadatnya saudara. Khidmat sama Nabi Muhammad. Anas bin Malik 10 tahun menjadi bujang Rasulullah, diangkat derajatnya oleh Allah. Sayyidina Ibnu Mas'ud ditanya, ente siapa? Ana sahibu asa wa na'ala Rasulillah. Ane tukang bawa tongkatnya Nabi, ane tukang bawa sendalnya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Khidmat sama Nabi. Maka jamaah Lailatul Arbi'a, kalau pengen mulia, kalau pengen berkah, khidmat sama Habib Ja'far. Bantuin majelisnya. Kita beruntung nggak di kampung kita ada Habib? Beruntung nggak di kampung kita ada guru? Beruntung apa enggak di sini ada ustadz?
Bayangkan kalau sudah nggak ada ustadz ulama, mungkin kita sudah seperti binatang, saudara. Nggak tahu halal haram, nggak tahu hak dan batil. Makanya bersyukur kepada Allah, di tempat ini ada majlis ta'lim Lailatul Arbi'a. Semoga keberadaan majlis ta'lim ini yang dipimpin Habib Ja'far bin Abdullah Al-Haddad membawa barokah kepada kita semuanya. Kampung kita menjadi aman, kampung kita penuh dengan rahmat dari Allah, kampung kita penuh kecintaannya Allah dan Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dengan beliau nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dua lagi, ane tunda pertemuan yang akan datang. Kalau mau undang lagi, enggak, kagak ngapa-ngapa, enggak masalah. Tapi yang dua saya belum jelasin. Bagaimana caranya bersama Nabi Muhammad nanti di surga. Ada dua lagi, karena waktu sudah malam, penceramah masih ada 3. Saya cukup sampai di sini. Di Irian Jaya ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ayam pitik dimakan tikus, siapin kantong kresek, bungkus. Apa aja dibungkusin. Ya takut lupa Habib Ja'far. Saya ini kalau ceramah kagak bawa berkat, bini suka curiga. Dianggapnya saya kagak ceramah, dianggapnya main-main. Makanya Bu, daripada saya berantem sama bini saya, mendingan berantem sama Habib Ja'far. Sekarang aja masih manyun gara-gara kemarin gak bawa berkat. Mudah-mudahan saya gak ditilang polisi. Saya kemarin ditilang polisi Bu, di Polres. Demi Allah, beberapa waktu yang lalu jam 2 Bu, ditilang Bu, wallahi diberhentiin. Dari mana Habib? Ceramah. Nggak percaya, nggak percaya Habib ceramah. Buka bagasi, dibuka bagasi, ada kardus 2. Kardus 2, yang satu dibuka sama polisi, ikut bekakak ayam menasi sama ikan. Biasanya tuh, biasanya tuh. Ya kalau Habib Ja'far nggak biasa, biasain Beb. Lu takutnya Habib Ja'far nggak biasa? Bekakak ayam. Kardus kedua, buah-buahan. Ada pisang, ada macam-macam, duren, segala macam tuh duren, ada duren biasanya tuh. Tahu Habib Ja'far nih urusannya bagaimana nih. Udah selesai ngacak-ngacak berkat dibalik. Habib, sekarang saya percaya Habib ceramah emang apa? Ada bukti di belakang. Silakan Habib jalan. Alhamdulillah, untung ada berkat. Tuh ada bukti, tuh polisi juga percaya. Takut saya ntar pulang ditilang lagi, takut ditanya bukti. Apa nada? Aman kagak ditilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.